Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada para pemirsa YouTube channel Ansor Ranting Desa Kranggan yang masih setia menyaksikan channel kami, yang mudah-mudahan diberi rahmat serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang amat penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak mencurahkan dan memberikan rahmat serta nikmat serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga dalam hati kita masih memiliki iman untuk kuat ataupun tergerak untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan, haturkan kepada baginda manusia termulia, kekasih Allah yang paling dikasihi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat diciptakannya beliau, adanya kita di dunia. Para pemirsa YouTube channel Ansor Ranting Desa Kranggan yang berbahagia, menjelang detik-detik berbuka puasa bersama keluarga, saya mencoba ingin menemani para pemirsa dengan satu kisah tentang seorang pemuda di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu pernah hidup seorang pemuda yang diberi umur panjang hingga 200 tahun. Itu bagi orang di zaman sekarang adalah umur yang sangat panjang. 200 tahun itu digunakan oleh si pemuda tidak pernah tidak bermaksiat. Nah, setiap detik, setiap jam, setiap hari pekerjaannya hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi suatu hari si pemuda itu meninggal dunia. Akhirnya karena pemuda itu ahli maksiat, ahli berbuat keonaran, sehingga dibenci oleh seluruh warga pada masa itu, maka warga berkesepakatan untuk membuang jasad si pemuda itu. Termasuk pada zaman itu Nabi Musa pun ikut bersepakat untuk membuang pemuda itu. Dan akhirnya dibuang di tempat sampah, dihinakan oleh para warga karena sebab sepanjang hidupnya hanya berbuat maksiat. Akan tetapi pada suatu malam Nabi Musa itu diberi hatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan Nabi Musa bahwa seorang pemuda yang dibuang tadi pagi atau mungkin sore pada waktu itu adalah justru pemuda yang sangat dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Musa itu terbelalak, kaget, kok ada seorang yang seumur hidupnya 200 tahun yang diisi dengan warna-warna kemaksiatan justru dikasihi Allah. Ada apa gerangan? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa aku harus mencari si pemuda itu padahal dia ahli maksiat, wahai Allah?
Lalu Allah menjawab, aku dan kamu Musa lebih mengetahui aku. Sehingga Musa diperintah untuk mencari jasad pemuda tersebut yang sudah dibuang oleh warga, dan diperintah untuk mengurus dengan baik selayaknya seorang yang sudah meninggal. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa pemuda itu begitu mulia di hadapanmu wahai Allah, padahal seumur hidupnya hampir diisi oleh kemaksiatan. Maka Allah menerangkan kepada Nabi Musa bahwa walaupun kelihatannya si pemuda ini bermaksiat, tetapi setiap malam ketika dia membuka Taurat, dia menemukan lafal Muhammad, maka dia menciumi dan juga menempelkan pada kedua matanya, seraya menangis karena merindukan, kepingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan modal cinta yang tulus, rindu yang amat sangat itulah pemuda itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan semata-mata karena dia mencintai Rasulullah dan merindukan Rasulullah saja, tetapi dia siang, pagi, ataupun sorenya bermaksiat, malamnya dia menyadari bahwa dirinya ahli maksiat, maka dia percaya bahwa yang mampu menolongnya dari ganasnya api neraka, ganasnya siksa kubur karena maksiat adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat dirindukan. Maka kepada para sahabat-sahabat muda semuanya yang menyaksikan YouTube channel Ansor Ranting Keranggan, apabila merasa maksiatnya masih banyak, ibadahnya masih blontang-blanteng, gak karuan, seharusnya kita yang sudah dilahirkan mendapatkan predikat umat Rasulullah tetap pede, tetap percaya diri untuk bisa selamat dari siksa kubur hingga siksa neraka. Asalkan kita ada keinginan tergerak di dalam hati untuk menyadari bahwa yang salah itu salah, dan meminta maaf serta meminta ampun kepada Allah itu adalah jalan keluar serta solusi. Apabila masa muda adalah masa di mana bergejolaknya nafsu, bergejolaknya emosional diri, ya silahkan dinikmati. Tetapi ibarat kisah tadi, apabila usia muda itu diibaratkan pagi dan siang, maka di usia menjelang usia tua, segeralah menyadari kesalahan itu untuk memperbaiki dan bertobat kepada Allah, dan selalu menyambung cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja urean kisah hikmah yang dapat saya sampaikan kepada para pemirsa. Akhirnya, marilah kita senantiasa menyambut bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh para ulama, oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para tabi'in dengan semangat. Dan kepada para pemirsa yang mungkin sedang berkumpul dengan para keluarga, saya ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan saya mengingatkan pada para pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, share, dan juga komen. Sekian, banyak kesalahan saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.